Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Kali ini saya akan sharing cara menghitung daya reaktif ya. Namun sebelum kita ke pokok materi, mari kita pelajari dulu apa itu faktor daya. Dalam peralatan listrik yang sering kita jumpai di industri maupun non-industri, terdapat beberapa karakter beban, yang mana dari beberapa karakter tersebut ada yang mempengaruhi daya. Berikut 3 karakter beban listrik. 1. Beban resistif. Contoh, 1 heater, 2 lampu pijar. Jika kita gambarkan, maka seperti ini, daya aktif sama dengan daya semu atau P sama dengan S. 2. Beban induktif. Contoh 1, motor induksi, 2 balas lampu TL. Jika kita gambarkan, ini adalah daya aktif, kemudian ini adalah daya semu, dan yang ke atas ini adalah daya reaktif. Dan ini adalah Kospi. Kita sering menyebutnya lagging ya atau arus tertinggal. 3. Beban kapasitif. Contoh 1 kapasitor. Jika kita gambarkan seperti ini. Daya aktif ya. Kemudian ini adalah daya semu dan yang ini adalah daya reaktif. Ini adalah Kospi. Kemudian kita sering menyebutnya leading. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung daya reaktif ya. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Rumus daya reaktif satu fasa adalah Q sama dengan volt kali arus kali sin pi. Rumus kedua, daya aktif kali tan pi atau P kali tan pi. Rumus ketiga, S kali sin pi. S adalah daya semu ya. Rumus keempat adalah akar dari S kuadrat dikurangi P kuadrat. Rumus 3 fasa, Q sama dengan akar 3 kali volt kali arus kali sin pi. Rumus kedua, P kali tan pi. Rumus ketiga, S kali sin pi. Rumus keempat, akar dari S kuadrat dikurangi P kuadrat. Contoh daya reaktif satu fasa. Diketahui P adalah 770 watt, voltase adalah 220 volt, arus adalah 5 ampere, dan Kospi-nya adalah 0,7. Berapa daya reaktif? Langkah awal kita mengkonversi dulu dari cos menjadi sin dan tan menggunakan rumus trigonometri. Sin sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat. Cos sama dengan akar dari 1 dikurangi sin kuadrat. Tan sama dengan sin per cos. Diketahui cos pi adalah 0,7. Sin sama dengan akar dari 1 dikurangi cos kuadrat. Hasilnya adalah 0,71414. Kemudian rumus tan adalah sin per cos ya. Tan sama dengan hasil tan adalah 1,0202. Sekarang kita tulis hasil dari rumus di atas ke tabel diketahui. Nah, kita masukkan di sini sin pi dan tan pi. Berapa daya reaktif? Kita menggunakan rumus pertama. Ya, ini
220 kali 5 kali 0,71414. Hasilnya adalah 785,554 volt ampere reaktif. Kemudian kita menggunakan rumus kedua. Q sama dengan P kali tan pi. 770 kali 1,0202. Hasilnya adalah 785,554 volt ampere reaktif. Sekarang kita menggunakan rumus ketiga. Q sama dengan S kali sin pi ya. Rumus daya semu S sama dengan P per cos. 770 per 0,7 hasilnya adalah 1100 volt ampere. Maka kita masukkan ini ke sini. Maka Q sama dengan 1100 kali 0,71414. Maka hasilnya adalah 785,554 volt ampere reaktif. Sekarang kita gunakan rumus keempat, yaitu akar dari 1100 kuadrat dikurangi 770 kuadrat. Akar dari 1.210.000 dikurangi 592.900. Maka hasilnya adalah akar dari 617.100. Maka hasilnya adalah 785,557 volt ampere reaktif. Kenapa hasilnya selisih? Karena sebetulnya angka di belakang koma hasil sin pi dan tan pi adalah 10 angka dan saya hanya mengambil 5 angka di belakang koma. Jika menggunakan rumus nomor 1, 2, dan 3, silahkan gunakan kalkulator dalam mengkonversi cos ke sin dan tan dan masukkan seluruh angka di belakang koma agar nilainya sama. Contoh daya reaktif 3 fasa. Rumus diketahui P adalah 650 kW, voltasenya adalah 380 volt, 3 fasa. Arusnya adalah 1,519 kilo ohm. Cos pi-nya adalah 0,5. Berapa daya reaktif? Langkah awal kita konversi dulu nilai cos pi ke nilai sin pi dan tan pi. Rumus trigonometri yang tadi kita sudah pelajari. Diketahui cos pi adalah 0,65. Maka sin adalah akar dari 1 dikurangi cos kuadrat. Maka hasilnya sin adalah 0,7599. Sekarang kita cari tan. Nah, hasil dari tan adalah 1,169 ya. Sekarang kita tulis hasil dari rumus di atas ke tabel diketahui. Nah, di sini kita sudah tulis ya. Berapa daya reaktif? Jawab. Kita menggunakan rumus pertama. Q sama dengan akar 3 kali 380 kali 1,519 kali 0,7599. Maka hasilnya adalah 759,7 kilovolt ampere. Sekarang kita gunakan rumus kedua. Q sama dengan P kali tan pi. 650 kali 1,169. Maka hasilnya adalah 759,8 kilovolt ampere atau kvar. Sekarang kita gunakan rumus ketiga, yaitu Q sama dengan S kali sin pi.
S, kita belum mengetahui ya, daya semu, kali 0,7599. Kita cari daya semu dulu, yaitu S sama dengan P per cos. Maka akan ketemu 1000 kVA. Lalu 1000 kita masukkan ke sini. Maka hasilnya adalah 759,9 kVAR. Sekarang kita gunakan rumus terakhir ya, nomor 4. G sama dengan akar dari 1000 kuadrat dikurangi 650 kuadrat. Hasilnya 759,9 kVAR. Ya. Agar hasilnya sama, silakan gunakan kalkulator dan masukkan semua angka di belakang koma hasil konversi dari cos ke sin dan tan. Nah, rumus daya reaktif di atas adalah rumus dengan target cos pi 1. Lalu, bagaimana jika kita ingin memperbaiki faktor daya dengan target cos pi 0,9? Ikuti terus channel saya. Jika belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.